Mending Poco X7 Pro atau pendahulunya Poco X6 Pro? Apakah peningkatan performance yang cukup signifikan? Terus kameranya downgrade atau upgrade sih? Ada fitur X7 Pro yang bikin ngiler buat tinggalin X6 Pro kalian nggak? Yuk kita bahas. Tapi sebelumnya, biar usaha gue bikin video duel ini nggak sia-sia, boleh bantuin like video ini ya. Thank you. Oke, kita mulai dari desain kedua HP ini ya, yang kayaknya no debat X7 Pro ini lebih cakep. Terutama kamera modulnya 2 biji yang lebih minimalis gitu, mendatar ke bawah. Terus sekarang ring kameranya juga ketambahan warna emas yang berkilau, sedangkan X6 Pro cukup heboh nih, dengan 4 biji buletan yang menyerupai... Kalau ngomongin material, kedua HP ini sama-sama punya varian leather ya, yaitu warna jagoannya yang campuran kuning dan hitam. Sama satu lagi bermaterial polikarbonat. Kebetulan yang gua pegang ini varian leather di X7 Pro dan polikarbonat X6 Pro. Yang mana untuk jiplakan sidik jari hampir nggak ada di X7 Pro ya. Sedangkan X6 Pro-nya karena dia glossy, jadi cukup kelihatan. Tapi kalau dilihat-lihat lagi si Poco X7 Pro ini bikin lapar dah. Mirip kue lapis Surabaya nggak sih? Agus lapar, Bu. Tapi dari ketiga warna Poco X7 Pro ini, jagoan kalian yang mana guys? Next, buat feel genggam hampir mirip. Kedua HP ini sama-sama boxy ya, jadi agak kaku kalau digenggam gini. Tapi di X6 Pro dia ada sedikit lengkungan di bagian belakang. Cuman dikit aja ya, sedangkan X7 Pro bener-bener flat. Terus ini dia buat yang kepo gimana penampakan saat dipakein case bawaan dia. Dan gue lebih demen di X7 Pro sih, lebih tertutup gitu. Sedangkan X6 Pro dia lebih terbuka, yang mana jiplakan sidik jari atau debu lebih kelihatan. Jadi kalau ditanya di bagian ini gue lebih demen yang mana, kayaknya lebih condong ke X7 Pro deh. Sebagian besar temen-temen gue rasa bakal setuju sama gue nggak sih? Atau ada yang beda? Coba share pendapatnya di komen ya. Nah, sekarang kita masuk ke display dan langsung aja gue spill bedanya dari dua di sini yang lebih ke peningkatan di X7 Pro, yaitu untuk perlindungan layarnya sekarang Gorilla Glass 7i, yang mana sebelumnya Gorilla Glass 5. Katanya yang baru ini 2 kali lipat tahan jatuh dan 2 kali lipat juga tahan goresan dibanding Gorilla Glass 5 X6 Pro. Selain itu secara peak brightness juga meningkat cukup jauh ya, 3200 nits di X7 Pro berbanding 1800 sebelumnya. Cuma ingat, ini peak brightness yang mana cuma kelihatan saat jalanin konten HDR aja. Kalau pas gue bandingin langsung di outdoor gini, berasa mirip nggak sih? Selebihnya sama-sama punya ukuran 6,67 inch AMOLED, 1,5K, refresh rate 120Hz dengan touch samplingnya 480. Oh ya, ini banyak yang kepoin juga. Gimana sama always on display, Bang? Sayangnya keduanya masih sama-sama di 10 detik aja. Sama satu lagi deh, untuk bezel kedua HP ini gue berasa mirip sih. Atau lebih tipisan di X6 Pro ya? Cuman yang jelas kalian jangan kegocek sama frame di X6 Pro yang punya warna cerah gitu dibanding X7 Pro yang gelap, jadi berasa menyatu dan lebih tebal. Oke, Dimensity 8400 Ultra versus 8300 Ultra. Apakah peningkatannya cukup berarti? Kita mulai dari benchmark yang mana gue lakuin tes kecil-kecilan. Yang dimulai dari baterai kedua HP ini sama-sama di 100% dengan settingan yang gue samain juga. Update software udah terbaru dan refresh rate 120Hz. Benchmark pertama gue tes Antutu 3 kali berturut-turut ya. Yang mana di tes pertama X7 Pro cukup tinggi nih, dapat skor di 1,6 juta. Sedangkan X6 Pro 1,27. Habis itu gue jalanin lagi 2 kali berturut-turut dan penurunan skor dari X7 Pro hampir 200.000 atau sekitar 11%. Sedangkan X6 Pro beda sekitar 20.000 aja di sekitar 1%-an. Oh ya, buat tes terakhir tadi gue sempet cek suhunya ya, nggak terlalu jauh beda nih. Masing-masing ada di sekitar 43 derajat. Dengan baterai terpaut 5%, X7 Pro lebih irit. Cuma perlu diingat, Poco X6 Pro gue ini bukan HP baru ya, jadi ada kemungkinan penurunan daya tahan baterai. Habis itu lanjut ke Geekbench, di mana terpaut cukup jauh sekitar 500 poin untuk single core dan 2600 poin multi-core. Dengan konsumsi daya sama-sama 2%, dengan suhu X6 Pro lebih panas hampir 3 derajat. Terakhir buat 3D Mark Stress Test juga sama nih, terpaut cukup jauh skornya. Tapi buat stabilisasi, Poco X6 Pro lebih baik, terpaut sekitar 25% di 82,3%. Dan itu tadi buat benchmark. Terus gimana buat gaming? Jadi dari tes gue kemarin untuk Poco X7 Pro, Genshin Impact Highest 60-nya itu dapat FPS rata-rata di 57,4 dengan suhu sekitar 42-an derajat. Sedangkan Poco X6 Pro gue sempet tes ulang buat video ini nih, dengan settingan yang sama dapat FPS rata-rata sedikit lebih rendah di 54,2 dan suhunya sedikit lebih tinggi di 43 derajat. Bang, kalau jaring gue gimana? Tenang, gue spill juga. Untuk Poco X7 Pro kemarin dengan settingan mentok dapat di 48,4 fps, yang mana suhunya di 42-an derajat. Sedangkan Poco X6 Pro yang sempet gue tes ulang lagi ya, di 46,6 fps dengan suhu di 44-an derajat.
Jadi dari hasil ini bisa dibilang memang terjadi peningkatan dari X6 ke X7 Pro ya secara performance. Walaupun bukan peningkatan yang signifikan juga. Sedangkan untuk baterai, karena X6 Pro gue itu bukan HP baru, jadi mungkin kurang valid buat dibandingin langsung. Harusnya sih kalau sampai beda 1000 mAh ada berasa lah ya peningkatannya. Cuman seberapa beda? Kalian tunggu video sehari bersamanya gua ya. Dan supaya nggak ketinggalan, pastiin subscribe buat yang belum, oke? Yuk jangan ragu-ragu supaya bisa cepet-cepet collab juga sama David Gadgetin. Thank you. Oke, lanjut kita ke kamera, tapi sebelum bahas sampel foto videonya, ada beberapa hal yang kalian mesti tahu nih. Pertama, untuk resolusi video selfie bisa sampai 1080p 60, sedangkan X7 Pro 1080p 30 aja. Kalau kamera belakang, X7 Pro lebih unggul nih, mentok di 4K 60, sedangkan X6 di 4K 30. Dan saat recording, kedua HP ini bisa pindah lensa ya, untuk resolusi 1080p 30. Cuman yang bikin gue lebih impress adalah kontrol zoom di X7 Pro-nya udah terbaru nih. Lebih fleksibel dia, kita bisa langsung pindah lensa ataupun di slide juga. Sedangkan X6 Pro cuma bisa di slide doang, yang kadang bisa kelewatan. Nah, sekarang kita ke foto di mana buat ultrawide X7 Pro cenderung lebih warm, sedangkan X6 Pro lebih ke netral atau cool gitu. Tapi untuk beberapa kondisi mirip juga. Kalau buat lensa wide, gue berasa sedikit lebih cerah di X6 Pro, dan untuk saturasinya pun lebih tinggi. Cukup berasa di gambar ini untuk warna kuning dan merahnya si nanas. Cuma kadang Poco X7 Pro bisa lebih cerah kayak di beberapa gambar yang kalian bisa lihat di sini. Entah X7 atau X6-nya yang kurang konsisten, gue juga kurang tahu sih. Sedangkan selfie overall mirip, mungkin saturasinya aja yang sedikit lebih tinggi di X7 Pro. Sama buat jarak pandang cukup berasa lebih luas daripada X6. Terus gimana dengan video? Sama kayak foto, video X7 Pro ini cenderung lebih warm. Sedangkan X6 Pro cool. Tapi untuk beberapa sikon, Poco X6 Pro bisa punya saturasi yang lebih tinggi. Contohnya pelang warna merah di sini. Habis itu saat jalan pelan di X6 Pro cukup berasa jitter atau endut-endutannya ya. Yang sebenarnya di X7 Pro ada, cuman lebih minim dibanding X6. Kalau selfie cukup mirip, paling lagi-lagi untuk jarak pandang X7 Pro terlihat lebih luas. Oh ya, untuk mode kamera, kalau kita perhatiin di sini, X7 Pro punya yang namanya dual kamera. Sedangkan X6 Pro ada juga sih, cuman diumpetin di bagian short film. Paling mode yang benar-benar nggak ada di X6 Pro ada Director's Mode, yang lebih kayak fitur Pro Mode dengan berbagai macam parameter yang bisa kita ubah. Nah, sekarang kita ke low light, dimana buat selfie lebih baik di X7 Pro ya. Warna kulit masih masuk dengan gambar yang masih tajam juga. Di X6 Pro itu sendiri, gue suka dapet gambar yang agak ngeblur dengan kulit muka yang cenderung lebih putih. Buat foto kamera belakangnya pun lebih baik di X7 Pro ya, warna masih akurat dan cukup baik dalam menghandle cahaya. Contohnya buat tulisan hijau ini yang aslinya emang warna hijau. Terus buat video low light untuk dynamic range X7 Pro lebih baik ya, terbukti dalam menghandle cahaya di belakang, lebih jelas dari X6 Pro. Habis itu buat lensa wide sedikit lebih baik di X7 Pro. Dan sebagai contoh, tulisan warna hijau tadi nih masih bisa ditangkap dengan baik ya, sedangkan X6 Pro jadi putih. Cuma kalau kita pindah ke ultrawide, mirip-mirip sih kedua HP ini. Dan terakhir buat jitter cukup berasa di X6 Pro. Mungkin sedikit banyak ngaruh dari endut-endutan di video daylight tadi, sedangkan X7 Pro lebih minim. Jadi dari sampel-sampel tadi bisa dibilang secara overall hasil foto video Poco X7 Pro lebih baik ya dari X6 Pro. Apalagi buat low lightnya gue cukup suka, walaupun nggak yang jomplang-jomplang amat. Paling yang cukup disayangkan perekaman selfie-nya yang cuma mentok di 1080p 30 aja, dimana X6 Pro bisa 1080p 60. Nah, buat spesifikasi lainnya, kedua HP ini lagi-lagi kayak anak kembar sih, dimana udah 5G, support NFC, AR blaster, dan nggak punya lubang headphone. Paling yang ngebedain di sini sih IP rating ya, dimana X7 Pro udah IP68, sekaligus jadi HP pertama Poco yang punya IP rating setinggi ini. Sedangkan X6 Pro masih di IP54. Terakhir satu lagi yang menurut gue bakal jadi pembeda di antara kedua HP ini adalah AI. Untuk X6 Pro setahu gue cuma ada AI Expansion dan AI Erase Pro. Malah diganti mobilnya bukan dihilangin. Lucu juga nih. Sedangkan X7 Pro selain dua itu tadi masih banyak lagi ya kayak AI Notes, AI Recorder, AI Subtitle, dan AI Interpreter. Buat kalian yang nggak ada gambaran secanggih apa segerombolan AI tadi, bisa intip video Redmi Note 14 Pro Plus ini deh. Di sana gue bawa HP-nya seharian jalan-jalan sekaligus cobain AI yang ada. Nah, sekarang ngomongin harga. Karena Poco X7 Pro belum rilis di Indonesia, mari kita bandingin sama harga Singapura.
Yang mana varian tergedenya 12+512 di Singapura itu harganya 4,97 juta. Sedangkan X6 Pro harga normalnya sih di 5 juta ya. Dan gue baru cek di websitenya itu lagi diskon jadi 4,35 juta. Dan kalau disuruh tebak pas masuk Indonesia jadi berapa, gue rasa nggak bakal jauh beda sih di harga 5 juta untuk storage 512. Kalaupun lebih tinggi, mungkin nggak sampai 500.000 kali. Karena dari yang sebelum-sebelumnya, Poco Indonesia emang selalu kasih performance maksimal dengan harga yang paling terjangkau menurut gue. Jadi harusnya nggak jauh-jauh dari sana. Terakhir, mending Poco X6 Pro atau Poco X7 Pro? Secara desain jelas Poco X7 Pro lebih cakep ya menurut gua, dan mungkin kebanyakan teman-teman di sini juga. Untuk layar sebenarnya nggak jauh beda ya, cuman dari sisi ketahanan diklaim 2 kali lebih kuat Poco X7 Pro. Terus kalau kalian cari performance, yes Poco X7 Pro bisa kasih lebih baik, tapi nggak terlalu signifikan juga sih. Untuk baterainya sendiri walaupun gua belum bisa buktiin di video ini, harusnya bakal lebih tebel di X7 Pro. Terus buat kamera, gue lebih suka di X7 Pro ya, terutama untuk low light-nya. Cuma buat lebih lengkapnya kalian bisa lihat lagi di bagian kamera tadi. Oh ya, habis itu IP rating juga lebih baik di Poco X7 Pro, yang nggak cuma bisa ciprat-ciprat doang, tapi udah bisa celup-celup. Oke, terakhir nih, bener-bener terakhir ya. Ada 2 poin penentu buat yakinin kalian X7 Pro atau X6 Pro. Yang pertama, kalau menurut kalian AI yang ditawarin tadi bakal mempermudah hidup kalian, ya Poco X7 Pro jawabannya. Sedangkan kalau kalian punya budget yang benar-benar terbatas, dengan asumsi X7 Pro dijual 5 juta ya, selisih sekitar 600 ribuan itu sesuatu banget sih. Jadi kayak biasa, balik lagi ke kebutuhan, preferensi, dan budget kalian masing-masing ya. Coba deh share di komen pilihan kalian yang mana.